Siapa yang menyangka bahwa tim Asia yang tampil di Piala Dunia pertama kali ternyata adalah Indonesia? Iya, Indonesia yang dulu masih bernama Hindia Belanda ternyata pernah bermain di ajang paling bergengsi yaitu Piala Dunia. Tepatnya di edisi Piala Dunia tahun 1938. Di masa itu Piala Dunia diadakan ketika dunia sedang mengalami masa Perang Dunia Kedua. Hal ini mengakibatkan peserta Piala Dunia menjadi berkurang, dan tim-tim negara Eropa yang sedang berperang seperti Inggris, Spanyol, dan Austria terpaksa tidak mengirimkan wakilnya. Ditambah lagi pemboikotan dari beberapa negara di benua Amerika seperti Argentina dan Uruguay membuat jumlah peserta hanya tersisa 15 tim saja. Dan dari ke-15 tim tersebut ada nama Hindia Belanda atau Indonesia. Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia karena satu-satunya wakil Asia kala itu, Jepang, mengundurkan diri. Tim Hindia Belanda sendiri diisi oleh pemain-pemain asli pribumi dan beberapa pemain keturunan Belanda serta Tionghoa. Salah satunya adalah posisi kiper yang diisi oleh pemain yang bernama Bing Mo Heng serta sang kapten pada waktu itu yang bernama Ahmad Nawir. Pada waktu itu Piala Dunia masih menggunakan sistem gugur. Tim Hindia Belanda sendiri kala itu harus tumbang dengan skor akhir 6-0 melawan salah satu tim kuat yaitu Hungaria. Dan FIFA sendiri telah mengakui bahwa Indonesia pernah tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Kini setelah 87 tahun berlalu, harapan untuk kembali tampil di pentas dunia itu kembali muncul. Sepak bola Indonesia yang bertahun-tahun berada di era kegelapan, kini sudah mulai berbenah dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut mulai terlihat di bulan Desember 2019, kala itu PSSI yang dipimpin oleh Muhammad Iriawan atau yang akrab dipanggil Iwan Bule tersebut menunjuk Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Di era Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mulai dihuni beberapa pemain keturunan, salah satunya adalah Jordi Amat dan Elkan Bagot. Memasuki era Erick Thohir, Timnas Indonesia semakin banyak dihuni pemain keturunan yang berlaga di liga-liga Eropa. Seperti Ragnar Oratmangun yang bermain di Liga Belgia, Jay Itzes yang bermain di Serie A Italia, dan terbaru ada Kevin Dix yang sebentar lagi akan bermain di Bundesliga Jerman. Kedatangan pemain keturunan tersebut akhirnya memberikan efek positif untuk permainan timnas. Dan kini, untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, serta berhak untuk tampil kembali di Piala Asia edisi berikutnya. Indonesia sendiri lolos ke ronde 3 setelah berhasil menjadi runner-up di kualifikasi ronde 2, berada di bawah Irak yang menjadi juara grup serta mengungguli Vietnam dan Filipina. Di ronde ketiga, Indonesia berada di grup C yang diisi oleh negara-negara langganan Piala Dunia seperti Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Tak hanya itu, Bahrain dan Cina juga jadi saingan yang berat Indonesia untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Meski menjadi tim debutan, namun Indonesia tampil penuh dengan kejutan. Di laga pertama, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadium King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Kemudian menahan imbang Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 0-0. Serta menahan imbang Bahrain dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium. Namun, Indonesia harus menerima 2 kekalahan beruntun dari Cina dengan skor 2-1 dan dari Jepang dengan skor telak 0-4 sebelum akhirnya bangkit dengan mengalahkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno dengan skor 2 gol tanpa balas. Dengan hasil tersebut, kini Indonesia sementara menempati posisi ketiga dengan koleksi 6 poin dan berada di bawah Jepang serta Australia. Dengan koleksi 6 poin, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Perlu diketahui, negara yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia adalah negara yang berada di posisi pertama dan kedua di masing-masing grup. Sampai saat ini, Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan lagi, yaitu 2 laga tandang melawan Australia dan Jepang, serta 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Indonesia masih punya peluang untuk terus menambah poin dan menggeser Australia di posisi kedua. Demi mewujudkan ambisi tersebut, pada 6 Januari 2025, PSSI mengambil keputusan yang sangat kontroversial. PSSI secara mengejutkan mengumumkan pemecatan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan menunjuk pelatih sekaligus legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Semoga semua keputusan yang telah diambil akan memberi dampak positif bagi sepak bola Indonesia.
Indonesia. Mari kita dukung timnas Garuda untuk terbang tinggi dan tampil di Piala Dunia.